Ya, Jesus the best. Ada 3 bagian yang ingin saya bagikan bagi kita. Dan dimulai dari bagian yang ke bawah sampai ke atas. Ada 3 bagian yang ingin saya bagikan bagi kita. Bagian yang pertama adalah pelayanan seorang hamba. Bagian yang pertama adalah pelayanan seorang hamba. Di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 kita menemukan ada 2 kata penting tentang hamba dan juga tentang melayani. Bapak Ibu sekalian, kitab Petrus ini ditulis dalam masa-masa ketika umat percaya, orang percaya pada masa itu dianiaya. Ada penguasa-penguasa yang tidak menginginkan pertumbuhan dari kekristenan sehingga orang-orang Kristen hidup dalam penderitaan. Karena itu di dalam jemaat kemungkinan besar ada cerita-cerita, ada keinginan, ada kata-kata yang berkata bahwa kenapa saya ikut Tuhan, saya ikut Yesus yang dari Nazaret itu. Kira-kira penulisan ini tidak jauh dari masa kematian dan kebangkitan Yesus, mungkin sekitar 100 tahun atau beberapa puluh tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu sekalian, umat Israel atau umat orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka mungkin berkata begini, kenapa kita ikut Yesus kok susah? Kenapa ada penderitaan bersama-sama? Dan dalam kehidupan orang percaya pada masa itu ketika mereka dianiaya, lalu Petrus menulis surat ini dan Petrus menyampaikan seperti yang kita baca di dalam pertama Petrus pasal 2 18 sampai ayat yang ke-25. Dan Petrus menekankan tentang seorang hamba. Ada 2 kata penting yang saya mau bagikan pada bagian yang pertama yang berhubungan dengan hamba dan pelayanan. Ada 2 kata penting. Kalau kita telusuri kata hamba, kita akan menemukan bahwa hamba adalah seorang yang tidak punya hak atas hidupnya. Dan yang punya hak atas hidupnya adalah tuannya. Kata yang dipakai di sini kata doulos. Kata doulos ini dikatakan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menyebutnya hamba, tetapi kata yang paling tepat untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan budak. Dan di dalam bagian ini budak pekerjaannya adalah melayani. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca tulisan Rasul Paulus dalam kitab pertama dalam kitab Filipi, dia menyampaikan bagian ini. Ketika awal-awal surat dia berkata bahwa dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus. Lalu kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sekarang, dari Paulus dan Timotius, budak Yesus Kristus. Rasul Paulus dan Timotius dan juga umat percaya pada tahun-tahun pertama, pada abad-abad pertama ketika mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka menjadikan diri mereka budak dari Yesus Kristus. Mereka berkata bahwa sekarang hidup mereka bukan karena mereka lagi tapi Tuhan yang memiliki hidup mereka, dan Tuhan yang memiliki hidup mereka itu bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini, dalam hubungan tentang melayani, saya mengajak tentang bagian dari tahun ini yang berhubungan dengan best. Blessing, the best, disciple, blessing, serving, dan kemudian Trinity. Serving yang berhubungan dengan pelayanan. Seorang hamba, baik tidak baik waktunya, seperti yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Baik tidak baik waktunya. Dalam keadaan kondisi rohani, dalam keadaan kehidupan yang tidak baik, atau dalam keadaan yang sakit, atau dalam keadaan kondisi yang tidak baik, hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah siap melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi hamba adalah budak, dan hamba adalah seorang yang siap melakukan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-21 ketika yang kita baca tadi, maka kita akan menemukan kata bahwa sebab itulah kamu dipanggil. Rasul Petrus menyampaikan bahwa kamu dipanggil menjadi hamba.
Kamu dipanggil menjadi budak dari Yesus. Kamu dipanggil untuk siap sedia melakukan segala sesuatu. Kamu dipanggil bahwa hidupmu sekarang ini bukan milikmu lagi, tapi milik dari Tuhanmu dan milik dari Tuhan Yesus. Pagi ini sebagai bagian dalam ibadah kita pagi ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mari meletakkan posisi kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita hanya hamba, kita hanya budak, kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Hari ini yang bisa kita lakukan adalah beribadah bersama. Hari ini yang bisa dilakukan sebagai hamba adalah berdoa. Hari ini yang kita bisa lakukan sebagai hamba adalah membaca Alkitab. Hari ini yang bisa kita lakukan sebagai hamba adalah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, kemudian kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kalau seorang hamba tidak mentaati perintah dari tuannya, maka dia akan dihukum. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali lagi dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada ayat yang ke-21. Sebab itu kamu dipanggil. Kadang-kadang kan kita berargumen dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita berkata-kata dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berkata-kata bahwa ya saya mengikut Tuhan, tapi saya juga punya hak atas hidup saya. Saya punya hak untuk bisa melakukan banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan tidak menjadikan Yesus, tidak mengetahui tentang panggilan seorang hamba. Kita bisa melakukannya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita baca di ayat yang ke-19, maka diberkata bahwa sebab adalah kasih karunia. Jika seorang sadar akan kehendak Allah, ia menanggung penderitaan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa memutar ulang di Facebook kita dan menyampaikan bahwa panggilan orang percaya adalah menyangkal diri. Panggilan orang percaya adalah memikul salib setiap hari. Seperti itu panggilan orang percaya. Dia berhubungan dengan kehambaan. Dia berhubungan dengan kerendahan hati. Dan nilai dari gereja kita yang Bapak Ibu bisa lihat di banner-banner yang kita pajang di samping tembok kita ini. Nilai kita salah satunya adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu dimiliki oleh seorang hamba dan juga seorang murid. Karena itu tahun ini kita menjadikan Desa Fellowship menjadi bagian penting dalam pelayanan kita sebagai langkah awal untuk menggerakkan gereja kita dengan pola pemuridan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita tidak perlu menyangkal diri. Sebenarnya kita tidak perlu memikul salib bisa sama seperti orang lain. Sebenarnya juga kita bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tapi kehidupannya tidak benar. Sebenarnya kita bisa melakukan seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Yang berkata bahwa tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Sebenarnya kita bisa menyombongkan diri seperti kata Rasul Paulus di dalam kitab pertama 2 Timotius pasal yang ketiga. Bisa membual dan menyombongkan diri. Sebenarnya kita bisa menjadi pemfitnah seperti orang-orang lain yang memfitnah kita. Sebenarnya kita juga bisa menjadi orang-orang yang tidak taat kepada orang tua. Sebenarnya kita bisa menjadi orang-orang yang tidak berterima kasih. Sebenarnya kita bisa menjadi orang-orang yang tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai dan suka menjelekkan orang lain. Sebenarnya kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menahan diri kalau dimarahi, kalau dimaki, kalau disampaikan hal-hal yang tidak benar. Sebenarnya kita bisa menjadi orang-orang yang berlagak tahu. Sebenarnya kita bisa menjadi orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Sebenarnya kita bisa di dalam ayat yang ke-5, Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sebenarnya kita juga bisa merasakan bahwa ibadah tidak penting. Kita tidak bisa datang dalam ibadah-ibadah. Sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal seperti yang Rasul Paulus katakan dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Sebenarnya kita bisa melakukan itu. Tapi kita menyadari bahwa kita dipanggil sebagai hamba. Kita menyadari bahwa kita dipanggil sebagai budak dari Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa kita ini hanya pribadi biasa.
Sampai umur apapun yang saudara punya pagi ini, dari kecil sampai dengan usia seperti saya yang masuk 48, yang mungkin Bapak Ibu sudah sampai dengan 60, 70 tahun. Mari pagi ini saya mengingatkan bahwa kita dipanggil sebagai hamba. Kita dipanggil untuk memikul salib. Kita dipanggil untuk menyangkal diri. Kita hanya hamba. Karena itu ketika kita menyombongkan diri kita pagi ini, ketika kita menyombongkan kemampuan kita, ketika kita menyombongkan kehebatan kita, ketika kita berkata menjelekan orang lain, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali dan mengingat bahwa kita hanya hamba. Dan ada hamba yang memberi teladan yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dalam bagian yang kedua saya menyampaikan ada hamba yang memberi teladan yang bernama Yesus, yang adalah Raja, yang adalah Tuhan pada awalnya, yang adalah Tuhan pada proses penciptaan, yang ada Tuhan ketika Musa melayani, ketika Abraham melayani, ketika Daud melayani, ketika Elia dan Elisa melayani, ketika semua hamba-hamba Tuhan melayani, yang adalah Tuhan, yang adalah pemilik kerajaan seperti yang dikatakan oleh Kolose bahwa Yesus the best, dia di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa yang tanding dengan dia, tidak ada kehebatan yang setanding dengan dia, tetapi dia melucuti dirinya sebagai raja dari segala raja, turun menjadi manusia, menjadi hamba. Diminta oleh gembala, diminta oleh orang tua untuk datang beribadah dan kita menolak. Hari ini saya mau mengingatkan, kita hanya hamba. Kita hanya hamba. Yesus memberikan teladan tentang hamba. Rasul Petrus menulis bagian ini karena pada saat Yesus disiksa di rumah Kayafas maupun di hadapan Pilatus, ketika Yesus disiksa dan pada saat dia setelah ditangkap di Taman Getsemani, Petrus menyaksikan bagaimana Yesus disiksa. Dan sepanjang 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, sepanjang itu dia menyaksikan bahwa tidak ada kata makian yang keluar dari Yesus pada saat dia dicambuk. Tidak ada kata-kata mengancam karena dia punya kuasa. Kalau kita baca kitab Yohanes mencatat pada saat Yesus ditangkap, maka semua orang yang ketika Yesus berkata akulah dia, maka semua penangkapnya tersungkur karena Yesus berkata akulah dia, dan kuasa yang bersama dengan Yesus keluar sehingga orang-orang tidak bisa berdiri menghadap Yesus. Sebenarnya pada saat dia dicambuk dia bisa mengancam karena dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai Tuhan dari segala Tuhan. Tetapi Yesus mengosongkan dirinya. Sebenarnya dia juga bisa memaki. Sebenarnya dia bisa mengambil keputusan untuk menggerakkan, untuk bisa melawan penyiksa-penyiksa dia. Tetapi Yesus tahu dia hanya hamba. Dia memberi teladan kepada kita tentang kehambaan. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat Yesus disalib pada masa-masa masuk di salib, pada saat darah-darahnya tercurah, pada saat sakit, pada saat tubuhnya dicambuk, pada saat dia mulai kehilangan kekuatannya, pada saat dia memikul salib dari rumah Pilatus, dari pengadilan sampai dengan masa menuju ke Golgota, pada saat dia mulai tersengah-sengah, terengah-engah karena penebusan bagi kita. Dia menunjukkan keteladanan sebagai seorang hamba. Kalau hari ini kita berkata, saya tidak mau beribadah, hidup saya bukan karena Tuhan, tapi karena pribadi saya, kita bisa menyombongkan bagian itu. Tetapi hari ini, pagi ini saya berkata, kita hanya hamba. Panggilan kita adalah menjadi hamba dari Yesus Kristus. Yesus Kristus menunjukkan teladan. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bagian ini. Ya, adalah sebuah kebanggaan, adalah sesuatu yang patut dipuji jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang seharusnya ia tanggung. Adalah sebuah kebanggaan. Kata yang dipakai dalam bahasa ini adalah karis, sehingga bisa disampaikan adalah sebuah pujian. Jika kita menanggung, adalah sebuah pujian jika Bapak Ibu semua pada saat doa sepakat melepaskan masa tidur siang untuk bisa datang beribadah bersama dengan kita di doa sepakat, adalah sebuah pujian.
adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan ketika semua orang menyiapkan diri hanya jam 7 pada saat datang beribadah. Tapi semua pelayan menyiapkan diri mulai dari jam 6. Adalah sebuah kebanggaan. Dan hari ini sebagai bagian dari tahun 2022 untuk melayani, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, ambil kesempatan untuk menikmati kebanggaan ini. Ambil kesempatan untuk menikmati pujian ini. Datang melibatkan diri dalam melayani Tuhan bersama-sama dalam gereja kita. Baik dari setiap bagian pelayanan yang ada. Ada guru sekolah minggu, kita butuh untuk membantu anak-anak yang di sekolah minggu. Ada juga pelayan pemuda, kita butuh anak-anak pemuda yang melayani bersama kita di pemuda. Ada pemain tamborin, ada WL, ada pendoa, ada ibadah bagian-bagian seperti ibadah WBI, ada ibadah WBI. Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil bagian karena kita dipanggil hanya sebagai hamba. Orang yang merasa tidak dipanggil sebagai hamba, maka dia anggap itu tidak penting. Tapi orang yang merasa bahwa itu dia dipanggil sebagai hamba, maka dia berkata, adalah sebuah kebanggaan bagi saya untuk menanggung penderitaan itu. Adalah sebuah kebanggaan bagi saya, walaupun difitnah saya tidak balas memfitnah. Adalah sebuah kebanggaan bagi saya ketika saya dilecehkan tapi saya tidak balas melecehkan. Adalah sebuah kebanggaan ketika saya dihina, saya tidak balas untuk menghina. Adalah sebuah kebanggaan ketika saya diancam, saya tidak balas mengancam. Adalah sebuah kebanggaan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengingat, kita dipanggil hanya sebagai hamba, budak dari Yesus Kristus. Dan Yesus telah memberi contoh tentang menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak. Dan dia bangga dengan pelayanannya. Dia bangga juga karena Bapak Ibu semua menerima dia sebagai Tuhan. Dia juga disenangkan kalau Bapak Ibu semua menyerahkan diri sama seperti cara Yesus menyerahkan diri menjadi seorang hamba. Bapak Ibu sekalian, ada 3 bagian. Saya sudah masuk di bagian pertama dan bagian yang kedua, dan saya masuk ke bagian yang terakhir. Jesus the best. Yesus teladan kita. Yesus disalib karena kita. Yesus dipaku di atas kayu salib karena kita. Saya menulis pada saat saya kuliah, kami membuat mading. Pada zaman kami madingnya manual, dan kami membuat mading di kampus. Dan saya menulis tentang karena menjelang Paskah, maka saya menulis tentang Paskah. Setelah saya menulis tentang Paskah itu, semua teman-teman semua datang bilang, lu bisa bikin bertobat karena ini tulisan. Saya menulis bagian ini. Yesus menebus kita dari setiap tubuh yang dicambuk di atas kayu salib untuk menghapus semua kelemahan tubuh, untuk menghapus semua dalih-dalih, alasan-alasan tentang kemalasan tubuh untuk datang beribadah kepada Dia. Yesus menyerahkan tangannya untuk dipaku di atas kayu salib, untuk menyerahkan bahwa semua kejahatan yang kita buat melalui tangan-tangan kita telah ditebus Yesus dan telah diampuni Yesus di atas kayu salib. Yesus menyerahkan kakinya dipaku dengan teriakan-teriakan rasa sakitnya untuk menyampaikan kepada kita bahwa setiap kaki-kaki yang digunakan untuk hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah dan mengakibatkan engkau berdosa, Yesus telah tebus. Yesus mengizinkan kepalanya dimahkotai duri untuk menyampaikan kepada kita
bahwa semua pikiran-pikiran jahat, semua rancangan-rancangan kejahatan yang ditaruh di kepala dan kemudian diperintahkan kepada tubuh untuk lakukan. Yesus berkata bahwa dia telah tebus, mahkota duri telah menembus kepalanya. Para prajurit yang menyiksa Yesus, mereka menekan mahkota durinya sampai darahnya keluar. Tujuannya supaya bilur-bilur Yesus itu menebus cara pandangmu yang salah, menurut cara pikirmu yang salah, menebus dosa-dosa yang berpikir tentang hal-hal yang kita pikir tentang dosa. Yesus telah tebus. Pada saat dia kehausan, prajurit-prajurit memberi dia cuka untuk dalam tubuhnya dan rasa pahit. Dan semua sumpah serapah yang kita keluarkan di mulut kita, yang semua kata-kata sia-sia yang kita keluarkan di mulut kita, telah ditebus Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus ketika di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Kadang-kadang ketika kita melakukan dosa, kita sendiri yang tidak mengampuni dosa diri kita. Padahal Yesus sudah mengampuni kita. Padahal Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Kitanya yang tidak mengampuni diri kita. Karena kita tidak mengampuni diri kita, maka iblis ambil kesempatan untuk masuk. Dan iblis berkata bahwa engkau tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Engkau tidak layak lagi datang beribadah. Engkau tidak layak lagi karena engkau sudah terlalu berdosa. Dosamu sudah bertumpuk-tumpuk, kesalahan-kesalahanmu sudah bertumpuk-tumpuk. Maka tidak usahlah beribadah, maka tidak usahlah berdoa. Karena kita merasa bahwa kita sudah tidak bisa diampuni. Padahal Yesus mengampunimu. Padahal Yesus melepaskan. Bapak Ibu melihat bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan yang menuduh dia adalah seorang budak. Untuk seorang budak saja Petrus tidak berani bertahan atas imannya. Tetapi ketika dia datang, Yesus tetap menjumpainya. Seperti yang disampaikan dalam khotbah kita oleh Maafi dan menyampaikan bahwa Yesus justru memilih Petrus ketika dia ingin berjumpa. Ketika Petrus membawa rombongan murid-murid kembali bekerja, Yesus justru menjumpai mereka. Petrus, Yesus mengampuni Petrus. Saya pikir salah satu tokoh yang paling layak untuk dimarahi adalah Petrus. Paling banyak beromong pada saat Yesus memuridkan mereka. Tapi dia yang paling pertama menyangkal Yesus pada saat Yesus disalib. Tetapi Yesus tidak seperti kita. Dia manusia yang tidak seperti kita. Pada saat Petrus datang kembali, Yesus menerimanya. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, bangkit lalu naik ke surga, Petruslah yang pertama melakukan khotbah besar-besaran di Yerusalem. Dan 3.000, Alkitab berkata 3.000 laki-laki bertobat. Bahkan kalau kita baca mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus yang dicatat oleh 4 Injil, kita tidak menemukan bahwa bayangan Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi kitab Kisah Rasul bercerita bahwa bayangan dari Petrus menyembuhkan orang-orang. Karena Yesus mengampuni Petrus secara total. Yesus tidak ingat-ingat lagi kesalahan Petrus dan tidak ungkit-ungkit. Bilang lu bikin ini, lu bikin itu, tidak lagi. Hari ini saya berkata dan saya menyampaikan dalam ibadah perjamuan pagi ini. Dalam minggu pertama di bulan Februari 2022. Tuhan kita sudah menghapus dosamu. Dia sudah tidak ingat lagi kesalahanmu. Engkau saja yang mengingat. Hari ini saya berkata Tuhan sudah hapus. Jangan ingat-ingat kesalahanmu. Majulah. Move on. Move on sudah. Tuhan sudah ampuni. Yesus the best. Kita pasti untuk mengampuni butuh proses. Tuhan betson suka dia. Butuh proses Tuhan. Bila di muka ini kekerman aku butuh proses Tuhan. Tapi Yesus tidak. Dia mengampuni secara total. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat panggilan kita. Sebab itulah kita dipanggil. Sebab itulah kita dipanggil sebagai hamba.
yaitu kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu adalah sebuah kebanggaan. Orang boleh menganggap bahwa memfitnah orang itu sebuah kebanggaan. Kebanggaan bagi kita adalah tidak memfitnah. Itu sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan ketika semua anak-anak muda pada hari Sabtu malam minggu, mereka malam minggu pacaran. Anak-anak muda dalam gereja Mawar Saron berlatih pelayanan untuk pelayanan hari Minggu. Adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan ketika semua orang hari Minggu pergi ke Fatum Nasi, Kolbano, Fatu Kopa. Sapi Fatu Kopa beberapa minggu lalu, Bapak Ibu. Adalah Fatu Kopa adalah sebuah kebanggaan. Semua orang bikin senang. Kita kumpul di sini untuk bikin senang roh kita, supaya roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu adalah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan ketika semua pendoa datang doa pagi-pagi. Pagi-pagi semua orang belum siap, pendoa sudah datang di sini. Adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan juga ketika kita dipanggil untuk berkumpul bersama dalam ibadah kita pagi ini. Karena itu adalah sebuah kebanggaan juga. Minggu depan Bapak Ibu saya undang untuk datang lagi. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini bagian akhir dari kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah untuk kita. Dia melepaskan segala atribut kerajaannya. Lalu dia taruh untuk menjadi teladan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Petrus menyaksikan bagaimana Yesus disiksa. Maka Petrus berkata, oleh bilur-bilur Yesus yang sementara mengalir pada saat dia dicambuk dengan luka-luka yang dibuat oleh 3 mata cambukan yang tembaga itu di tubuh Yesus, dan darahnya mengalir itu membuat kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang mengalami sakit, pagi ini saya menyampaikan, biarlah kesembuhan dan bilur-bilur Kristus Yesus yang mengalir di atas kayu salib itu menyembuhkan Bapak Ibu. Kalau masih merasa belum sembuh, saya berkata, berdamai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena Yesus telah menebus setiap pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak beriman, dalam menebus di atas kayu salib, terjadi dalam kehidupanmu. Kalau hari ini ada keraguan, apakah saya tidak diampuni Tuhan? Saya telah melakukan dosa yang menurut orang banyak terlalu parah dosa ini dan tidak bisa diampuni lagi. Saya berkata, Yesus telah mengampunimu, melepaskan dan menghapus, dan tidak akan ingat-ingat lagi kesalahanmu. Yesus mengasihimu, karena itu dia mengampuni, lahir sebagai manusia dan menjadi teladan bagi kita. Mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga untuk semua kita. Yesus the best. Jesus the best di atas segala-galanya. Karena itu terimalah Yesus dan hidupilah Yesus dalam kehidupanmu, dan biar kehidupanmu semakin hari semakin mengoleh berkat seperti tahun ini kita berkata blessing untuk semua kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Habis sekalian, kita akan menyiapkan diri dan kita akan masuk dalam perjamuan, dan kita akan nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Saatnya kita koneksi secara pribadi dengan Tuhan dalam persekutuan kita. Karena itu ketika air anggur dan juga roti yang telah disiapkan dan diberikan kepada Bapak Ibu, saya akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu beracara dengan Tuhan. Ingat, Yesus sudah menghapus kesalahan. Kita pertama, Yohanes berkata bahwa kita perlu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari beracara dengan Tuhan. Tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Semua kita manusia buat kesalahan. Mari kita ambil kesempatan untuk beracara, berperkara dengan Tuhan, dan izinkan pengampunan dan kekudusan Tuhan meliputi setiap kita pagi ini. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan
segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdiri. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu Untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih mati gantikan kami. Terima kasih mengizinkan diri dicambuk. Terima kasih mengizinkan diri dihina. Terima kasih mengizinkan diri dipaku di tangan, dipaku di kaki, dimahkotai duri. Terima kasih mengizinkan lambungmu ditusuk. Terima kasih mengizinkan dirimu disiksa untuk penebusan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kami bahwa panggilan kami adalah sebagai hamba yang melakukan kehendak Tuhan kami. Mari terus bersama-sama dengan kami. Kami menjadikan Engkau sebagai teladan bagi setiap kami. Dan biarlah Engkau memimpin kehidupan kami.